Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa buy, sell, dan trade lebih dari 1.300 cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan banyak lagi. Ya, semakin dekat guys. 3 hari lagi Gate.io akan berumur 9 tahun. Nggak kerasa ya. Dan kalau kita lihat, sekali lagi gue ingatkan ada price pool sebesar 120.000 USD yang bisa kita dapatkan. Dan bagi kalian yang belum memiliki akun di Gate.io, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Dan kalau kita lihat, market lanjut lagi turun. Ya, turun sebesar 1,89% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk market cap di 1,26 triliun US dollars. Dan Bitcoin kita lihat kembali lagi ke angka 29.200. Ya, sudah berkali-kali dia melakukan hal ini. 30.000, 29, 30.000, 29. Ya, ini semakin mendukung teori daerah supply kita. Ya, itu merupakan penurunan sebesar 2,82%. Lalu untuk Ethereum turun sebesar kurang lebih 2% dengan harga di bawah 2.000 USD. Nah, yang cukup unik adalah BNB. Ya, BNB nggak mau dibanting. Dia tetap bertahan dan bahkan meningkat sebesar 2,02% dalam 24 jam terakhir ya. Dan kalau kita lihat sekilas dari harganya, sepertinya dia berhasil daily close di atas dari MA20 ya. Dan untuk XRP dia meningkat nggak meningkat, dia turun sebesar 2%-an. Lalu untuk Cardano turun sebesar 3,8%-an, Solana 4%-an ya, dan seterusnya. Ya, overall ketarik kecuali BNB ya. Dan baik lagi, untuk BTC kita bisa lihat bahwa teori daerah supply kita semakin kuat ya. Dimana di sini mulai terbentuk satu price range ya antara 30 ribuan sampai ke 29 ya 29 nyaris 28 lah ya. Dimana berkali-kali dia terpantul di daerah situ. Nah, yang bikin serem adalah apa? MA20 sudah semakin dekat. Dan kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang, MA20 merupakan satu resisten yang sangat menyeramkan bagi Bitcoin ya. Sejak pada tanggal 6 April di sini dia jebol ya. Dia terus-terusan menemukan MA20 sebagai resisten yang kuat. Sekali di sini, sekali di sini, sekali di sini, dan 2 kali di sini plus kapitulasi yang luar biasa besar puluhan persen ya. Jadi balik lagi ya, apakah ya kali ini bisa berbeda atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini tentunya dari The Fed yang masih berencana pada tanggal 15 Juni akan tetap meningkatkan sekitar 50 basis point, cenderungnya lebih ke bearish ya. Dan ngomongin soal The Fed, kemarin itu baru saja ada ini ya. Ada beberapa member dari FOMC yang membuat statement. Ada di sini ada Bostic dan juga satu lagi tuh siapa ya? Ini George ya. Nah, kalau yang gue baca itu mengenai Bostic. Ya, yang Bostic dia bilang justru terdengar sedikit bullish ya. Di mana dia bilang akan ada 2 kali lagi ya seperti biasa yang sesuai dengan jadwal nanti Juni dan Juli. 50-50 rencananya. Nah, tapi yang unik dari Bostic adalah dia mengatakan ya apabila inflasi sudah terkontrol ya kita nggak perlu lagi tambah. Nah, itu harusnya bisa menjadi hal yang baik ya dari statement dia. Tetapi sepertinya ya market mungkin lebih fokusnya terhadap akan terjadi 2 kali lagi. Walaupun sebenarnya bisa dibilang itu sudah dikatakan ya dari beberapa bulan lalu. Tapi ya baik lagi, pada faktanya kita bisa lihat cenderung turun kemarin setelah Bostic dan juga George membuat statement ya. Dan kita sekarang masuk ke Nasdaq dulu ya. Dan kalau kita di Nasdaq ini sedikit berbeda. Kalau untuk BTC kemarin saat udah ada statement dia malah turun. Kalau untuk Nasdaq dia lucunya malah naik ya. Di sini kita bisa lihat dia ada wick itu naik saat kurang lebih Bostic ada statement. Jadi cukup unik. Nasdaq dia malah cenderung ada ketemu momentum, sementara untuk BTC dia malah cenderung drop. Dan kalau buat kalian yang bingung kenapa kita harus lihatin Nasdaq, Nasdaq ini adalah sebuah indeks saham di Amerika Serikat yang memiliki korelasi luar biasa besar dengan BTC. Ya, kenapa? Karena mungkin dianggapnya Nasdaq ini adalah satu indeks yang masuknya lebih ke risk on asset. Karena banyaknya di dalamnya adalah saham-saham dari tech stock, ya seperti ya Facebook maupun sekarang udah berubah jadi Meta ya, lalu Twitter dan kawan-kawannya lah yang semuanya berbau teknologi. Nah kalau kita lihat di weekly deh ya, overall saat indeks Nasdaq ini bull run, rata-rata BTC di situ menemukan all time high-nya ya. Jadi semua all time high dari siklus-siklus BTC sebelumnya tidak pernah terjadi saat Nasdaq sedang bear market. Ya, selalu saat Nasdaq sedang naik ya. Kita cek di sini.
untuk indeks Bitcoin ya di siklus ini ya di April lah ya, April dan ya sekitar April Maret kita bisa lihat untuk di ininya, untuk di Nasdaq-nya dia April Maret 2021 itu sedang di atas ya, April Maret. Yes, April mana ini? Ini ya, April Maret sedang di atas, sedang bull market. Kita cek lagi untuk di siklus sebelumnya ya. Di sini ya tanggal 4 ya Desember 2017 lah ya. Desember 2017 kita bisa cek untuk Nasdaq ada di mana? Desember 2017. Mana 2017? Yes, lagi di mana? Sama-sama lagi peak ya, sama-sama lagi kuat. Jadi maka dari itu ya sulit untuk Bitcoin ya secara historik ya, sulit untuk Bitcoin bisa bull market sendirian saat Nasdaq sedang bear market ya. Maka selain dari itu kita harus nungguin juga nih apabila Nasdaq mulai recovery, nah itu bisa menunjukkan bahwa Nasdaq akan membawa Bitcoin juga atau lebih tepatnya akan berkorelasi juga dengan Bitcoin sehingga sama-sama naik. Lagi-lagi alasannya kenapa? Karena mereka berdua masuknya menjadi risk on ya. Indeks-indeks lain pun sama kurang lebih. Tetapi yang paling mendekati secara sifatnya ya yang lebih masuk lebih risk on lagi itu adalah Nasdaq ya. Jadi kalau kita lihat di sini Nasdaq sama-sama sedang mau apa? Sama-sama sedang mau mengunjungi MA 200 weekly. Di sini Nasdaq, di sini BTC ya. Kita masuk ke indeks biar ada si MA 200-nya. Mana indeks? Nah, sini dia ya. Sama-sama sedang mau mengunjungi MA 200. Jadi baik lagi seperti yang gue bilang, mereka memiliki korelasi yang cukup kuat. Walaupun nggak sama persis ya, bukan pattern yang sama persis, tetapi memiliki korelasi yang kuat. Artinya saat satu sedang peak, maka yang lain pun akan kemungkinan besar juga peak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya ya baik lagi ya overall ada beberapa apa namanya skenario ya. Skenario yang pertama yang sudah kita sering bahas adalah mengenai ini sebagai daerah supply dan dia langsung turun dan mengunjungi MA 200 weekly. Itu yang pertama ya. Yang paling menurut gua secara probabilitas paling besar ya. Yang kedua bisa saja dia mengulang seperti di 2018 ya. Di 2018 kita tahu bahwa terjadi juga movement yang cukup mirip seperti ini ya, di mana dia turun dari trendline ya, jebol trendline dan dia rally dulu ke MA 200. Kita cek di sini ya. Di 2017 ingat gua. Yes, di sini ya. Dia drop dari trendline, rally dulu ke MA 200 baru ke reject lagi ya dan kapitulasi akhir. Ini adalah skenario kedua. Nah, jujurnya kalau gue pribadi lebih prefer sekalian aja udah ya reject sama MA 20 di sini dan langsung benar-benar ke MA 200. Nggak usah nunggu-nunggu dulu rally-rally. Karena kenapa? Ya, ujung-ujungnya nanti banyak lagi yang sangkut, makin banyak yang, gimana nih kripto dan lain-lain. Mendingan sekalian udah ke MA 200 ya dan mulai reset cycle, akumulasi di bawah sini lebih lama ya. Nah, tapi baik lagi, kita bukan yang punya markets. Jadi kita harus siap dengan semua senarionya ya. Scenario A di mana dia langsung ke pukul 20 dan lanjut lagi kapitulasi menuju ke MA 200 weekly, atau di 2017-18 di mana dia rally dulu, kerjek lagi 200 baru lanjut lagi turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan untuk detailnya kita akan masuk sebentar lagi. Oke, dan selanjutnya kita masuk dulu ke indeks, lebih tepatnya indeks dolar ya, sebelum kita lanjut ke BTC. Di mana kita bisa lihat di sini terjadi penurunan. Loh, kok indeks dolar menurun tapi BTC kok juga ikutan turun? Bukannya harusnya BTC-nya menguat? Yes, biasanya seperti itu. Tetapi artinya apa nih? Ya, artinya demand dari BTC pun melemah. Ya, jadi walaupun indeks dolarnya turun, ternyata ikutan juga si BTC yang turun. Ya, nah tetapi ini bisa menjadi satu pertanda yang baik. Ya, apabila bear market ini benar-benar terjadi di indeks dolar seperti di 2020 di sini ya, 2017 dengan very significant turunnya ya. Nah, itu akan menjadi trigger untuk Bitcoin bisa kembali bull market ya. Jadi bisa dibilang nih pada hari ini ya, market ini cenderung sedikit membingungkan ya. Karena indeksnya turun tapi BTC ikutan turun ya. Lalu The Fed menyatakan satu statement yang cukup bullish tapi diterima marketnya sedikit aneh ya. Jadi baik lagi ya, untuk sekarang mungkin yang dibutuhkan oleh Bitcoin adalah drop yang lebih parah lagi dari indeks dolar ya. Nah, jadi tentunya harapan kita adalah indeks dolar ini akan bisa terus turun seperti di 2020 dan mungkin bisa mencapai sub 100 dan bahkan mungkin lebih baik kalau bisa sampai mencapai di 80-an. Nah, kalau sampai turunnya seperti ini, kemungkinan besar Bitcoin akan lanjut bull market
ya. Tapi kalau misalkan ini hanya sekedar koreksi saja dan lanjut lagi ke atas, ya siap-siap ya. Kalau dia lanjut lagi ke atas, ini akan menuju ke EMA 200 weekly. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit ya. Untuk buy limit Bitcoin tentunya kalian mungkin sudah hafal ya di mana sekarang, yaitu di MA 200 weekly yang sekarang ada di daerah 22 ribuan. Kalau kalian perhatiin dari pertama kali gua bahas itu zaman waktu masih dia 19.000 ya. Sekarang EMA 200 terus naik sampai sekarang ke daerah 22.000 ya. Jadi lagi-lagi semakin lama kita di sini EMA 200 akan semakin naik dan semakin dekat ya. Nah, MA 200 ini buat kalian yang belum tahu konteksnya adalah sebuah moving average yang luar biasa sekali menahan harga Bitcoin dan bisa dibilang ini bisa menjadi pertanda untuk reset cycle dari Bitcoin ya. Dari cycle ke cycle ya. Di 2020 COVID crash dia ketahan di mana? MA 200. Di bear market atau winter dari 2017-18 itu berhenti di mana? Di MA 200 weekly. Dan bahkan dari pertama kali dia keluar ya di 2014, di 2015-nya langsung menjadi support utama yang membuat Bitcoin kembali rally menemukan bull market baru ya. Nah, tetapi mungkin beberapa dari kalian melihat seperti ini. Wah, oke. Kalau gini berarti gua akan pinjam duit dulu atau pakai duit panas kesannya ya. Karena apa? Nih, buktinya bagus nih. Setiap gua beli di sini, kalau kita beli di MA 200 weekly, itu profitnya bisa ribuan persen ya. Kita tarik ya. Kalau kita beli di sini, kalau ke peak-nya itu bisa berapa nih? Wow, gila. Bisa 10.000%. Wah, waktunya kita pinjol. No, ya. Please, gua ingatkan jangan seperti itu. Pakai uang dingin tetap. Walaupun ini menjadi satu struktur yang sangat bagus untuk akumulasi, tapi pada faktanya kalian hitung berapa minggu yang diperlukan untuk bisa mencapai ke, ya nggak usah ke top lah. Ngomong aja dia udah mulai bisa rally. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, aduh lu hitung sendiri. Di sini singkat gue puluhan. Di sini butuh belasan minggu. Di sini butuh 4 minggu. Jadi lagi-lagi ya, jangan sampai kalian pakai uang panas, ya berharap bahwa wah ini udah kena 200 langsung mantul auto sultan. No ya, ini daerah akumulasi biasanya, nggak hanya mantul saja, akumulasi lama berminggu-minggu baru pelan-pelan dia akan membuat satu cycle baru ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan, jangan kalian over leverage dan pakai uang panas walaupun dia sudah di EMA 200 weekly yang secara historik sudah sangat bagus sebagai support ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selain dari itu mungkin alternatifnya, andaikan terjadi scenario B ya, di mana dia malah rally dulu dan mungkin nanti ke-reject lagi sama seperti di 2018 di MA 200 daily. Nah, itu mungkin bisa pertimbangkan untuk short term play ya di pantulan MA 20 dan mungkin nanti TP di daerah MA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral di bawah. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi dan tujuan utamanya adalah untuk membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting. Oke, dan BNB ternyata belum berhasil guys. Ternyata belum berhasil ya. Baru hari ini berhasil di atas dari MA 20. Jadi kemarin kalau kita lihat dia masih ke reject dan close-nya masih di bawah dari MA 20 ya. Tetapi uniknya bagi BNB pada hari ini dia berhasil open di atas dari MA 20 ya. Jadi sekali lagi gue ulangi ya. Close daily-nya kemarin gagal tembus di atas MA 20. Tetapi open-nya sekarang di atas. Ya, jadi tugas dari BNB sekarang pada hari ini adalah bertahan close daily di atas dari MA 20 ya. Ya which is ya di harga sekarang ya. Alias jangan sampai close di bawah dari $315. Kalau bisa seperti itu, artinya BNB kembali menunjukkan momentum yang oke. Ya, jadi luar biasa untuk BNB sudah berminggu-minggu ya, atau bukan berminggu-minggu lah, sudah berhari-hari ditolak oleh Fibonacci ya, seperti yang kita sudah bilang kayak ditolak sama cewek berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak 8 lah ya. 7 di sini. 7 akhirnya berhasil ketemu bapaknya MA 20 ditolak sekali, 2 kali dan hari ini akhirnya mungkin bapaknya bisa luluh ya. Kita lihat makanya pada hari ini kalau dia bisa close di atas dari 315, that's really good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB ya. Dan walaupun hari ini sudah di atas dari MA 20, jangan dulu pasang buy limit di 20 ya. Tunggu sampai dia ada overextensionnya ya. Lalu ada pantulan lagi 20 baru kita buy limit di situ. Ya, jadi untuk sekarang bersabar dulu dan untuk buy limitnya masih sama di daerah 263 USD.
ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan kita lanjut ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa dia ketarik oleh Bitcoin, ya. Dan kita bisa lihat price action-nya sangat mirip sekali seperti BTC. Dan kemungkinan besar masih mengikuti juga dengan price action BTC. Ini akan mungkin menjadi daerah supply yang akan seperti ini kurang lebih ya, dan ke-reject oleh EMA20 dan membuat lagi lower low, ya. Sayangnya lebih cenderung ke situ, ya. Tapi baik lagi, masih ada juga possibility seperti scenario B-nya dari BTC, ya, di mana dia mungkin akan rally dulu, kebantu oleh Bitcoin yang mungkin rally ke MA200 daily, ya. Tapi lagi-lagi untuk sekarang possibility-nya lebih cenderung ke tahan oleh MA20, ya. Dan seperti yang kita tahu, andaikan dia katakan MA20, di sini masih ada dua struktur, yaitu di daerah 1943, ya. Ini mungkin untuk masuknya ke ya agresif atau medium risk. Dan buat yang konservatif seperti biasa ada di 1780 USD. Dan apabila tembus dari situ dan daily close di bawah dari situ, gue sarankan untuk stop dulu Ethereum, ya. Kenapa? Karena ini adalah struktur summer low. Kalau dia pecah di sini berarti resikonya lumayan lebih besar, ya. Maka dari itu sekali lagi gue ingatkan, untuk sekarang masih tersisa dua, yaitu di 1943 dan di 1780 USD. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat dia belum berhasil menemukan momentum, ya. Dan arguably ini dia seperti ke-reject oleh $10 lebih 89 sen. Ya, tentunya ini bukan pertanda yang baik untuk Polkadot. Karena lagi-lagi $10.89 ini semakin dekat dengan 20. Nah, artinya apa? Ini akan menjadi confluence antara dua resisten yang kuat. Yang satu MA20, di mana terakhir kali atau dalam beberapa bulan terakhir menjadi resisten yang luar biasa kuat bagi Polkadot, ya. 1, 2, 3, 4, ya 4 lah ya. 4 kali dia kena dengan MA20 langsung di reject. Dan selain dari itu, daerah $10.89 ini adalah struktur summer low di 2021. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, apabila dia ini berkonfluence, tentunya ini adalah dua resisten kuat. Dan dua resisten kuat tentunya akan sangat sulit untuk ditembus. Bisa nggak? Bisa aja, ya, tapi secara probability lebih sulit, ya. Nah, maka dari itu untuk Polkadot, gue pribadi still ya masih akan stay away dulu sampai dia bisa reclaim daerah di atas $10 lebih 89 sen. Dia mulai bisa ke atas ini, retest dan berhasil mantul, nah bisa pertimbangkan. Dan bentuk sekarang, gue akan skip, ya. Buat yang mau, di sini bisa aja sebenarnya kalian akumulasi di daerah $8 lebih 62 sen. Tapi kalau gue pribadi, gue akan skip karena gue ngerasa ini secara struktur udah nggak terlalu sehat untuk Polkadot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan kita lanjut ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Basically 5 hari di daerah yang sama. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart, ini sangat flat, ya. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Cardano sebenarnya secara demand-nya pribadi sudah mungkin nggak terlalu kuat, ya. Atau mungkin udah nggak ada momentum. Dia tinggal mengikuti saja BTC. Dan overall kalau kita bisa lihat di sini sama-sama seperti Ethereum dan BTC, kemungkinan besar ini akan menjadi daerah supply yang membuat dia ke reject dan lanjut lagi membuat lower low. Sayangnya probabilitasnya lebih ke situ, ya. Dan tentunya bisa dibilang untuk Cardano sekarang satu-satunya yang menjadi harapan dia adalah, kalau gue pribadi ya, ngerasa bukan demand dia sendiri, tetapi demand dari BTC, ya. BTC bisa lanjut lagi rally, ya. Mungkin masuk ke skenario B di mana dia malah menuju ke MA200 daily. Nah, mungkin Cardano akan bisa terbantu terselamatkan. Tapi kalau BTC ke skenario A, ya, dan lanjut ke MA200 weekly, ya sudah, Cardano akan jebol. Dan menurut gua, jujurnya ya, secara struktur ya mungkin bisa sampai 20 senan, ya. Karena ya kalau kita di sini ya, di sini ada beberapa sih sebenarnya struktur ya. Ada di 30 dulu di sini, ada juga di sini sebenarnya di daerah 37, di sini baru 20-an, ya. Tapi overall not looking good, ya. Maka dari itu, andaikan Cardano tembus dari 44 sen, gue pribadi tidak sarankan untuk averaging dulu lagi, ya. Kita tunggu saja BTC dulu sampai bisa recover. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat berita bagusnya apa? Minimal Fibo-nya masih bertahan, ya. Di sini Fibo sudah 1, 2, 3, ya. Sudah 3 kali dia retest. Kemarin nyaris, hari ini kemungkinan dia retest lagi, ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah Fibo ini akan terus bisa bertahan atau tidak. Dan lagi-lagi, kalau kita lihat bentuknya masih cukup mirip seperti Ethereum, Polkadot, Cardano. Sorry, bukan Polkadot ya. Ethereum seperti ADA juga, seperti BTC juga.
kemungkinan besar menjadi daerah supply yang akan ke-reject oleh MA20 ya. Karena mau tidak mau kita nggak bisa menghiraukan bahwa MA20 terakhir ini menjadi satu resisten yang kuat bagi BTC maupun semua altcoins ya. Maka dari itu tinggal tersisa 2 seperti biasa ya. Buat yang agresif ini bisa pertimbangkan di $43 lebih 87 sen. Dan buat kalian yang lebih masuknya ke konservatif, bisa pertimbangkan di daerah $23 lebih 47 sen. Dan ini bisa dibilang menjadi satu struktur yang sangat penting bagi Solana, karena ini adalah summer low 2021. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan semoga saja nggak perlu sampai ke $23. Semoga saja di sini bisa cukup. Tapi ya, baik lagi, mau tidak mau kita harus tetap sadari semuanya ada kuncinya tuh di BTC. Oke, dan Phantom ya kemarin gagal lagi reclaim MA20 ya, jadi bisa dibilang secara momentum Phantom cukup bagus sejak tanggal 21 Mei di mana tiba-tiba Andre Cronje mulai menulis code untuk stablecoins FUSD ya. Nah, ini membuat basically sampai sekarang berapa ya? Kita lihat. Sampai sekarang itu berarti peningkatannya sebesar nyaris 30% ya, luar biasa. Nah, tetapi mau tidak mau kita harus lihat MA20 ganas ya. Di sini sudah ditolak sekali dan hari ini ya kita nggak tahu nih ya. Maka dari itu PR besar dari Phantom pada hari ini adalah membuktikan bahwa volume dia masih bagus, momentum dia masih bagus, dan bisa tembus MA20 dan daily close di atas dari MA20 ya. Apabila dia bisa lakukan itu akan bisa menjadi pertanda bahwa Phantom masih punya momentum untuk bisa dibilang melawan Bitcoin ya. Nah, tetapi berita kurang bagusnya adalah volume sejak tanggal 21 Mei terus turun ya. Dan pada hari ini kemungkinan besar juga akan lanjut lagi turun. Ya, jadi lagi-lagi sedihnya ya, secara probabilitas dia kemungkinan besar akan ke-reject oleh MA20 ya. Lagi-lagi probabilitas, bukan pasti. Ya, maka dari itu gue bilang PR besarnya adalah menembus dan daily close ya. Buktikan bahwa dia bisa melawan. Kalau dia bisa buktikan seperti itu, ya sudah, siap-siap kita bisa buy limit antara di MA20 atau di daerah 43 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan lagi-lagi overall quite better ya dibandingkan dengan alts lain ya. Tetapi baik lagi, mau tidak mau ya, kita harus sadar bahwa semua alts masih tunduk terhadap Bitcoin ya. Ya, ingat-ingat Luna deh ya. Luna waktu itu ngelawan terus, ujung-ujungnya kualat lah dalam tanda kutip ya. Terus-terus sama lawan BTC, ujung-ujungnya kebantingnya nggak kira-kira ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.